Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiana Fani Mariam dengan NPM 0371180048. Saya Melinda Triananda dengan NPM 0371180058. Saya Rosella Silviana Sulaiman dengan NPM 0371180059. Kami akan mempresentasikan mengenai penerapan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu yaitu merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Salah satu di antaranya adalah memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau bidang studi. Keterangan seperti ini disebut juga dengan kurikulum atau pengajaran lintas bidang studi. Menurut Marianto, 1994. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Tujuannya menghasilkan satu model pembelajaran terpadu yang cocok dengan karakteristik siswa sekolah dasar dan mampu melaksanakannya dalam pembelajaran di sekolah dasar, dan sebagai pengembangan wawasan keilmuan dalam mempelajari segala bentuk pendekatan pembelajaran melalui pengalaman dan pemahaman guru. Karakteristik pembelajaran terpadu, menurut Hilda Carli, mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Di antaranya yang pertama ada berpusat pada anak atau disebut juga student center. Lalu yang kedua memberi pengalaman langsung pada anak. Lalu yang ketiga pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Lalu yang ketujuh, holistik. Yang kedelapan, bermakna. Lalu yang kesembilan, otentik. Artinya, informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Lalu yang kesepuluh, aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Perencanaan pembelajaran terpadu. Perencanaan pembelajaran pada hakikatnya adalah rangkaian isi dan kebutuhan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dari guru dalam mengelola proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran terpadu sangat ditentukan oleh seberapa jauh pembelajaran terpadu itu direncanakan dan dikemas sesuai dengan kondisi peserta didik seperti minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah langkah dan tahap dalam pembelajaran terpadu model integrate, yaitu yang pertama, langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat. Yang kedua, tahap pelaksanaan melakukan kegiatan. Yang pertama, proses pengumpulan informasi, terus lalu ada pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Selanjutnya adalah penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, piktorial, audio, gerak, dan model. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap kulminasi.
dilakukan dengan yang pertama, penyajian laporan, baik tertulis, oral, unjuk kerja, atau produk. Selanjutnya, penilaian meliputi proses dan produk yang menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.